Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Anggraini, NPM 1822020 dari kelas A62. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Upaya Peningkatan Belajar Matematika melalui Tugas Pekerjaan Rumah di SMP Negeri 1 Sungai Are. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah penelitian kualitatif dosen pengampu Ibu Erianti MPD. Baiklah, kita langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama ada pendahuluan, dan di dalam pendahuluan ini terdapat latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Yang pertama kita akan membahas latar belakang dari penelitian ini. Mengapa saya mengambil judul ini? Karena mata pelajaran matematika itu sendiri masih dianggap pelajaran yang sangat ditakuti oleh peserta didik. Dan kebanyakan peserta didik itu menganggap bahwa pelajaran matematika ini pelajaran yang sangat sulit. Itulah yang saya temukan di lapangan dan informasi menurut guru-guru di SMP Negeri 1 Sungai Are. Dan ada juga beberapa faktor pembelajaran matematika ini tidak berhasil diterapkan pada saat proses belajar mengajar. Yang pertama, penggunaan metode yang kurang tepat, media yang kurang menarik, proses kegiatan belajar mengajarnya yang kurang variatif. Dan pemberian tugas pekerjaan rumah atau PR ini bertujuan supaya siswa tersebut tetap belajar di rumah dan memanfaatkan waktu di luar pelajaran jam sekolah. Sehingga siswa yang kurang paham terhadap penyampaian materi yang disampaikan oleh gurunya di sekolah akan lebih mengerti karena adanya latihan di rumah atau mengulangi pelajaran yang telah dijelaskan oleh gurunya tadi. Selanjutnya yaitu fokus penelitian. Berdasarkan permasalahan yang saya temui di lapangan, fokus penelitian ini yaitu tentang upaya peningkatan belajar matematika melalui tugas pekerjaan rumah di SMP Negeri 1 Sungai Are. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah dengan memberikan tugas pekerjaan rumah atau PR dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 7 pada SMP Negeri 1 Sungai Are. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah saya jelaskan tadi, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peningkatan hasil belajar matematika siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Sungai Are melalui pemberian tugas pekerjaan rumah. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Diharapkan penelitian ini mampu menjadi pedoman untuk peneliti selanjutnya, khususnya yang berhubungan dengan apakah pemberian tugas pekerjaan rumah itu berhasil untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Dan manfaat praktis bagi sekolah yaitu penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakan proses pembelajaran serta meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar matematika. Bagi peneliti mendapatkan manfaat secara langsung dalam pembelajaran matematika dan sebagai tambahan dokumen agar dapat ditindaklanjuti oleh peneliti selanjutnya. Dan manfaat bagi guru. Guru akan lebih bersemangat jika pembelajaran yang dilakukan berjalan dengan lancar, menyenangkan dan siswa paham dan mengerti penjelasan dari guru tersebut dan tujuan akan tercapai. Bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar matematika dapat terbantu. Bagi pembaca, dapat menambah wawasan untuk meningkatkan hasil pembelajaran matematika di SMP. Selanjutnya kita masuk ke kajian teori. Yang pertama, pengertian belajar. Menurut Ganye dalam Mulyani Sumantri pada tahun 2001, ia menyatakan bahwa belajar itu bukan terjadi karena adanya warisan genetika atau respon secara alamiah, kedewasaan, atau keadaan organisme yang bersifat temporer, seperti misalnya kelelahan, pengaruh obat-obatan, rasa takut, persepsi, motivasi, atau gabungan dari keseluruhannya. Berdasarkan definisi di atas, dapat kita simpulkan bahwa belajar itu adalah proses perubahan tingkah laku dan peningkatan kualitas serta kuantitas tingkah laku kita di berbagai bidang yang terjadi akibat adanya interaksi terus-menerus dengan lingkungan. Yang kedua yaitu hasil belajar. Menurut Sujana dalam 4 Mono pada tahun 2002, ia menyatakan bahwa hasil belajar itu adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa atau mahasiswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Dapat kita simpulkan bahwa hasil belajar itu adalah prestasi belajar yang dicapai setelah kita mengikuti kegiatan belajar mengajar. Dan hasil tersebut menunjukkan perubahan tingkah laku dari sebelum menerima pengalaman belajar dengan setelah kita menerima pengalaman belajar tersebut. Pengertian dari matematika. Matematika itu menurut Klein dalam Lucy Fendi pada tahun 1992, ia menyatakan bahwa matematika itu adalah bukanlah sebuah pengetahuan menyendiri yang dapat sempurna karena dirinya sendiri, tetapi adanya matematika itu terutama untuk membantu manusia dalam memahami dan menguasai permasalahan sosial, ekonomi, dan alam. Matematika itu sendiri berasal dari bahasa Latin
yaitu matematika yang mulanya diambil dari bahasa Yunani, yaitu matematik, yang berarti mempelajari. Jadi, berdasarkan asal katanya, matematika itu berarti ilmu pengetahuan yang didapat dengan cara berpikir atau yang didapat dengan cara menggunakan nalar. Pemberian tugas pekerjaan rumah. Pengertian dari pekerjaan rumah atau PR. PR itu sendiri dikatakan sebagai suatu pemberian pekerjaan oleh guru ke peserta didiknya. Dengan pemberian tugas tersebut, siswa belajar mengerjakan tugas untuk meningkatkan hasil belajar. Atau PR itu bisa disebut dengan homework, yang artinya mengerjakan pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah adalah sebuah tugas atau pekerjaan tertentu, baik itu tertulis maupun secara lisan. Cara melaksanakan pemberian pekerjaan rumah atau PR. PR ini diberikan kepada siswa atau peserta didik ketika jam mata pelajaran atau proses belajar mengajar telah selesai. Guru hendaknya memberikan penjelasan yang cukup tentang materi agar peserta didik atau siswa tersebut tidak terjadi adanya kesalahpahaman atau miscommunication dalam pelaksanaan mengerjakan PR tersebut. Dan pemeriksaan terhadap PR atau pekerjaan rumah ini dapat dilakukan beberapa menit sebelum jam pelajaran atau proses belajar mengajar dimulai. Tujuan pemberian pekerjaan rumah atau PR. Tujuan dari pemberian PR ini yaitu untuk melatih kedisiplinan peserta didik tersebut dalam belajar dan menjalankan perintah dari guru serta melatih kreativitas dari siswa atau peserta didik tersebut. Manfaat pemberian tugas pekerjaan rumah atau PR. Manfaatnya yaitu peserta didik mendapatkan kemantapan dalam memahami materi karena adanya pengulangan proses belajar di rumah, yaitu mereka belajar kembali dan memahami kembali penjelasan yang telah dijelaskan oleh gurunya di sekolah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian pekerjaan rumah atau PR. Yang pertama, keterbatasan waktu belajar di kelas. Selanjutnya, banyaknya materi bahan ajar yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya, membelajarkan siswa di rumah dan hubungan tidak langsung dengan orang tua. Selanjutnya yaitu kelebihan pemberian tugas pekerjaan rumah atau PR. Menurut Wita Mulyani, kelebihan dari tugas pekerjaan rumah itu yang pertama, membiasakan siswa atau peserta didik untuk memprioritaskan tugas sekolah. Selanjutnya yaitu anak atau peserta didik tersebut bisa belajar mengatur waktu secara efisien antara waktu belajar dan waktu bermain. Selanjutnya yaitu membangun inisiatif dan rasa tanggung jawab. Kelemahan dari pemberian tugas pekerjaan rumah atau PR. Yang pertama, seringkali siswa atau peserta didik tersebut tidak mengerjakan PR dengan kemampuan sendiri atau melihat internet, menyontek, ataupun bekerja sama dengan teman-temannya. Selanjutnya yaitu guru kurang konsekuen memeriksa dan menghargai pekerjaan dari peserta didik atau murid tersebut. Selanjutnya yaitu sukar untuk memberikan tugas secara individu yang sesuai dengan bakat dan minat atau kemampuan dari peserta didik tersebut. Upaya mengefektifkan pemberian tugas pembelajaran pekerjaan rumah atau PR. Usahakan tugas yang diberikan disadari benar adanya manfaat untuk siswa atau peserta didik tersebut. Itu berguna untuk menimbulkan minat yang lebih besar dan waktu yang diberikan untuk melaksanakan tugas tersebut tidak lama atau pendek agar tidak menimbulkan kejenuhan atau rasa bosan dari peserta didik tersebut. Selanjutnya kita masuk ke metode atau metodologi penelitian. Yang pertama, latar penelitian. Alasan mengapa saya melakukan penelitian di tempat ini karena SMP Negeri 1 Sungai Are ini letaknya strategis, yaitu di dekat jalan raya yang menghubungkan jalur alternatif. Walaupun SMP Negeri 1 Sungai Are ini tidak terlalu luas, tetapi rasa kebersamaan itu yang sangat terasa dan utama. Metode dan prosedur penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif karena menyajikan data dalam bentuk kata-kata. Dan prosedur yang digunakan yaitu penelitian yang berbentuk siklus. Dan dalam penelitian ini terdiri dari 2 siklus. Siklus pertama dan kedua masing-masing dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan. Dalam penelitian ini menggunakan model spiral. Model spiral itu sendiri yaitu model siklus yang dilakukan secara berulang atau berkelanjutan. Selanjutnya yaitu data dan sumber data. Data dalam penelitian ini yaitu diambil menggunakan hasil angket dan wawancara. Data transkrip dari kegiatan wawancara dengan informan, yaitu siswa-siswa yang berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik.
Data angket juga diambil dari hasil pengisian siswa-siswa yang telah dipilih, dan sumber data dari penelitian ini yaitu siswa SMP Negeri 1 Sungai Are yang terdiri dari 12 siswa. Teknik dan prosedur pengumpulan data. Yang pertama menggunakan observasi, tes, dan dokumen. Teknik dan prosedur penganalisisan data. Teknik analisis data kualitatif menurut Sugiono pada tahun 2018 adalah suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh dan selanjutnya dikembangkan dengan pola hubungan agar menjadi suatu hipotesis. Kemudian hipotesis tersebut dicarikan data lagi agar dapat kesimpulan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak. Teknik pemeriksaan keabsahan data. Keabsahan atau kebenaran suatu penelitian itu adalah hal yang sangat penting. Supaya memperoleh data yang valid, maka penelitian ini data tentang hasil belajar matematika siswa SMP Negeri 1 Sungai Are yang mencakup nilai ulangan harian, nilai ulangan akhir semester, mata pelajaran matematika siswa, teman sejawat, yaitu data hasil pengamatan dari teman sejawat atau teman sebaya tentang proses pembelajaran yang dilaksanakan. Yaitu selanjutnya kepala sekolah, informasi dan data yang dibutuhkan peneliti mengenai data dari siswa SMP Negeri 1 Sungai Are berupa latar belakang orang tua siswa, pekerjaan orang tua siswa, dan dokumen. Dokumen-dokumen itu sendiri berisi tentang latar belakang dari siswa SMP Negeri 1 Sungai Are tersebut mengenai tentang pendidikan peserta didik tersebut selama bersekolah di SMP Negeri 1 Sungai Are. Baiklah, itu saja penjelasan tentang proposal saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.